Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarram Romo Kiai Imam Sibawe yang kami hormati, Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Darus Sa'adah yang kami hormati, Dewan Guru Madrasah Darus Sa'adah yang kami hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Darus Sa'adah yang kami sayangi. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita masih diberi taufik dan hidayahnya sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Mudah-mudahan akan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan anak-anakku sekalian yang kami hormati, rahmat, salam tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, selamat datang kepada siswa-siswi Darus Sa'adah, utamanya siswa-siswi kelas 7. Selamat bergabung di Madrasah Darus Sa'adah. Mudah-mudahan anakku sekalian di tahun ajaran 2021-2022 akan selalu mendapat rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi kesehatan lahir dan batin. Anak-anak sekalian, pada saat ini kita sudah masuk pada tahun ajaran 2021 dan 2022, dan pada saatnya kita mulai kegiatan yang pertama untuk kelas 7 adalah masa ta'aruf siswa Madrasah Darus Sa'adah. Pada hari ini kita memulainya dengan secara online karena mengingat situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mengadakan masa secara tatap muka. Oleh karena itu, melalui forum ini atau melalui ajang ini, saya atas nama Madrasah Darus Sa'adah mengucapkan selamat mengikuti Matsama tahun 2021 dan 2022 dengan berpesan kepada anakku sekalian, selama bergabung di MTS Darus Sa'adah, selama belajar di MTS Darus Sa'adah, mudah-mudahan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kami akhiri, maka marilah kita buka Matsama pada tahun ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu meridhoi kita, memberi taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan Matsama selama 3 hari ke depan, dan selanjutnya mudah-mudahan situasi pandemi ini segera akan berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap pengurus Yakfi Darus Sa'adah, utamanya Ketua Yakfi Darus Sa'adah, beliau Bapak Kiai Imam Sibawe Al-Muzani. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Darus Sa'adah, beliau Bapak Haji Dr. Andes Kasirin. Segenap Dewan Guru MTS Darus Sa'adah, anak-anakku semua calon peserta didik baru MTS Darus Sa'adah yang saya banggakan. Madrasah merupakan sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti sekolah.
sejarah madrasah di Indonesia dimulai pada tahun 1909 ketika Madrasah Ahmadiyah didirikan. Ini adalah madrasah pertama kali di Indonesia yang didirikan di Padang, Sumatera Barat oleh Syekh Abdullah Ahmad. Madrasah sebagai nama bagi suatu lembaga atau wadah yang meliputi proses transformasi ilmu, pengetahuan, perkembangan, pemaknaan dalam tentang sejarah perkembangan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Madrasah dimaknai sebagai istilah yang menunjukkan pada proses pembelajaran dari yang tidak formal sampai yang formal. Madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang diselenggarakan di selain masjid dan pesantren. Proses kelahiran dan dinamika madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang formal di Indonesia, yang merupakan perkembangan lanjut atau pembaruan dari lembaga pendidikan pesantren dan masjid atau surau. Asal kata madrasah yaitu darosa yadrusu darsan. Kata madrasah sebagai isim makan menunjukkan arti tempat belajar. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Dilihat dari makna Arab di atas, madrasah punya pengertian tempat belajar. Secara umum tidak punya arti suatu tempat tertentu dan bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di langgar, di masjid atau di tempat lain sesuai situasi dan kondisi. Tempat-tempat tersebut dalam sejarah lembaga-lembaga pendidikan Islam memegang peranan sebagai tempat transformasi ilmu bagi umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, secara teknis, kata madrasah dikonotasikan secara sempit, yaitu suatu gedung atau suatu bangunan tertentu yang dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses belajar ilmu agama, bahkan juga ilmu umum. Di masa kolonial, pendidikan Islam hanya terbatas pada pesantren dan surau dan masih bersifat tradisional. Kemudian pada tahun 1909, madrasah pertama muncul di Indonesia, yaitu Madrasah Ahmadiyah yang didirikan di Padang, Sumatera Barat, didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad. Setelah itu madrasah-madrasah lain tumbuh berdiri, seperti Madrasah Sekhul yang didirikan pada tahun 1910 di kota Batu Sangkar di Sumatera Barat oleh Syekh Talib Umar. Lalu pada tahun 1912 salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah di Yogyakarta, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan.
dan kawan-kawan. Dan mereka mulai membangun sistem lembaga pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan umum. Berturut-turut setelah itu, pada tahun 1913 ada Madrasah Al-Irsyad di Jakarta yang didirikan oleh Syekh Sakarti. Kemudian pada tahun 1915 muncul Diniyah Sekoul di Kota Padang Panjang, yaitu Sumatera Barat, didirikan oleh Zainuddin Labbai El-Janusi. Berikut pada tahun 1926, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, yang didirikan di Surabaya oleh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan setelah itu mulai banyak mendirikan madrasah-madrasah di Indonesia seperti Madrasah Pesantren Nahdlatul Ulama dalam bentuk madrasah awaliyah, ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah diniyah, dan lain-lain. Itulah secara singkat tentang sejarah madrasah di Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Romo Kiai Imam Sibaweh selaku Ketua Yakfi Darus Sa'adah beserta Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Darus Sa'adah, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Darus Sa'adah, beliau Bapak Dr. Andes Haji Kasirin, yang kami hormati segenap guru dan karyawan MTS Darus Sa'adah. Tidak lupa kepada anak-anakku sekalian, peserta didik baru MTS Darus Sa'adah tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa dalam Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah ini, walaupun kita tidak bisa untuk tatap muka seperti tahun-tahun yang lalu, akan tetapi kegiatan Matsama ini harus tetap terselenggara. Saya pada kesempatan hari ini akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah terkait dengan tata tertib di MTS Darus Sa'adah. Tata tertib ini di sekolah manapun saya kira pasti ada aturan. Aturan-aturan mungkin berbeda, tetapi intinya sama, yaitu intinya untuk bertujuan mendisiplinkan peserta didik. Tata tertib MTS Darus Sa'adah yang pertama bisa dilihat di layar kalian, yaitu yang pertama adalah pelanggaran dan sanksi dan poin bagi siswa yang melanggar tata tertib madrasah. Yang pertama, pakaian seragam, baju, rok, dan celana tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1. Pasal 1 yang disebutkan di sini adalah yaitu memakai seragam madrasah terdiri dari seragam OSIS, pramuka, dan seragam identitas. Karena di MTS Darus Sa'adah itu hanya ada 3 seragam ini, yaitu hari Senin dan Selasa menggunakan seragam OSIS, yaitu putih dan biru.
Kemudian hari Rabu, Kamis menggunakan seragam identitas, dan hari Jumat dan Sabtu menggunakan seragam pramuka. Ketentuan untuk seragam OSIS yaitu seragam OSIS adalah pakaian peserta didik yang terdiri dari jenis kemeja berwarna putih dan celana atau rok berwarna biru. Kemudian dipakai pada hari Senin dan Selasa serta saat kegiatan tertentu. Seragam OSIS harus menggunakan kelengkapan badge OSIS, lokasi identitas madrasah, serta kelas dan nama peserta didik yang bersangkutan. Kemudian aturan untuk seragam identitas adalah pakaian peserta didik yang terdiri dari kemeja hijau muda dan celana atau rok berwarna hijau tua untuk kelas 7, 8, dan 9 MTS Darus Saadah. Dan juga dipakai pada hari Rabu dan Kamis atau pada kegiatan tertentu. Kemudian untuk seragam pramuka, seragam ini dipakai hari Jumat dan Sabtu serta pada saat kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian baju juga menggunakan badge pramuka, identitas gudeg, nama peserta didik, serta kelengkapan lain sesuai dengan tingkatan pramuka dengan kaos kaki yang berwarna hitam. Kemudian ketika peserta didik melanggar terkait dengan seragam tersebut, maka mendapatkan poin 5, yaitu dengan sanksi poin 5. Tata tertib yang kedua adalah kelengkapan seragam, badge lokasi sepatu, ikat pinggang, dan peci sesuai dengan ketentuan pasal 1. Pasal 1 yang telah disebutkan tadi, yaitu sepatu berwarna hitam, ikat pinggang berwarna hitam, peci sesuai dengan ketentuan yaitu juga menggunakan warna hitam. Ketika peserta didik melanggar tata tertib yang ini, maka disangsikan atau diberikan sanksi dengan poin 5. Yang ketiga adalah pakaian olahraga tidak sesuai dengan ketentuan. Pakaian olahraga ini peserta didik harus menggunakan seragam olahraga yang telah ditentukan oleh madrasah. Karena saya yakin setiap sekolah mempunyai seragam olahraga yang berbeda, sehingga tidak diperbolehkan untuk menggunakan seragam olahraga sekolah lain. Harus menggunakan seragam olahraga dari MTS Darus Saadah. Pada saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler juga memakai pakaian sesuai dengan ciri atau karakteristik ekstrakurikuler tersebut. Jika peserta didik tidak menggunakan pakaian seragam olahraga ini sesuai dengan ketentuan, maka diberi sanksi poin 5. Kemudian yang keempat, terkait dengan rambut. Jika tidak sesuai dengan aturan, maka diberikan sanksi 5. Ketentuannya adalah dilarang berambut panjang bagi peserta didik putra. Ketentuannya yaitu belakang tidak menyentuh kerah baju. Bagian depan jika disisir ke depan tidak menyentuh alis mata. Itu adalah ketentuan untuk panjangnya rambut peserta didik untuk putra. Kemudian kuku aksesoris tidak sesuai dengan pasal 2. Untuk peserta didik itu sendiri, kuku tidak boleh panjang, tidak boleh dicat, tidak boleh diwarnai, dan juga aksesoris pun untuk putra ataupun putri tidak boleh dipakai, entah itu peserta didik putra ataupun putri. Ketika nanti ada tetap menggunakan aksesoris ataupun mengecat kuku ataupun memanjangkan kuku, maka akan diberi sanksi yaitu poin 5. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta didik tidak boleh memakai jaket, topi ke dalam kelas. Jaket dan topi dilarang dipakai di dalam kelas. Ketika peserta didik menggunakan jaket dan topi, maka akan diberi sanksi yaitu poin 2. Kemudian untuk kedisiplinan siswa, keterlambatan juga ada peraturannya, ada tata tertibnya. Yang pertama, ketika peserta didik masuk atau terlambat kurang dari 15 menit, maka akan diberi sanksi yaitu poin 2. Kemudian jika peserta didik datang ke madrasah telat 15 menit, maka diberi sanksi poin 3.
Jika peserta didik datang ke madrasah 2 kali telat lebih dari 15 menit, maka akan diberikan sanksi, yaitu poin 4. Kemudian peserta didik tidak masuk ke madrasah tanpa keterangan atau tanpa izin atau tanpa pemberitahuan lewat HP, WA ataupun surat izin, maka diberikan sanksi, yaitu poin 5. Kemudian jika siswa juga membolos di sela-sela pelajaran, maka diberikan sanksi 5. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang lain adalah siswa melanggar tugas-tugas piket. Di setiap kelas di MTS Darus Saadah tentunya setiap hari terdapat petugas piket di setiap kelas. Setiap hari tugasnya adalah untuk membersihkan kelas pagi dan sebelum pulang dari madrasah dikondisikan untuk kelas supaya tetap bersih, aman dan nyaman untuk proses pembelajaran. Sehingga ketika ada teman-teman kalian yang di kelas itu tidak piket, maka akan mendapatkan sanksi, yaitu poin 2. Kemudian siswa melanggar kebersihan ketertiban. Ketika ada teman-teman kalian yang melanggar kebersihan, misalkan membuang sampah sembarangan, kemudian mencoret-coret tembok dan sebagainya, maka akan diberikan sanksi, yaitu poin 3. Kemudian siswa melanggar pasal 7 ayat 4, berkelahi perorangan maupun kelompok dan mengkoordinir menjadi provokator dan lain-lain, maka nanti akan diberikan sanksi, yaitu 100. Poin 100 akan diberikan bagi yang melanggar, yaitu berkelahi ataupun menjadi provokator sehingga teman-temannya ada yang kisruh sehingga mereka cekcok dan berkelahi. Maka orang yang menjadi provokator dan peserta didik yang berkelahi itu semuanya akan mendapatkan sanksi, yaitu poin 100. Kemudian siswa melanggar pasal 7 butir 5, yaitu berjudi dalam bentuk apapun di lingkungan madrasah, maka akan mendapatkan poin 100. Kemudian siswa melanggar pasal 7 butir 6. Pasal 7 butir 6 itu berisi, yaitu tentang berpacaran, berbuat tidak senonoh dan bertindak asusila di lingkungan madrasah, maka akan mendapatkan sanksi, yaitu poin 100. Yang terakhir adalah siswa melanggar pasal 7 butir 8 yang berbunyi merusak sarana prasarana madrasah, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka akan diberi sanksi, yaitu 60. Nah, dengan tata tertib ini diharapkan dapat mewujudkan, yaitu situasi yang kondusif, aman dan nyaman dalam proses pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Darus Saadah ini. Tujuan dari tata tertib ini adalah untuk mendisiplinkan siswa, melatih siswa untuk menghargai diri sendiri, melatih siswa untuk menghargai waktu, dan juga agar suasana pembelajaran di MTS Darus Saadah menjadi lebih kondusif dan menyenangkan. Dari tindak lanjut sanksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan atau rincian sanksi yang akan dikenakan kepada siswa yang melanggar tata tertib madrasah tersebut. Yang pertama adalah jumlah poin 25, sanksinya adalah pembinaan wali kelas. Jumlah poin 40 adalah pembinaan guru bimbingan konseling beserta kesiswaan dan memberikan penugasan. Jumlah poin 60 adalah pembinaan terjalin guru bimbingan konseling, kesiswaan dan penugasan. Jumlah poin 75 pembinaan kepala madrasah dan penugasan. Jika jumlah poin sanksi sudah 100, maka akan pemanggilan orang tua dan juga penugasan, dan diharuskan untuk membuat surat pernyataan di atas materai bahwa siswa tersebut tidak akan mengulanginya lagi. Jika jumlah poin sudah mencapai 200, maka pemanggilan orang tua
skorsing 3 hari dan dikarantina di Pondok Pesantren Darus Saadah, dan juga membuat surat pernyataan di atas materai. Jika poin sanksi mencapai 250, maka sanksinya adalah yang pertama pemanggilan orang tua, kemudian skorsing 4 hari dan karantina di pondok pesantren, dan juga membuat surat pernyataan di atas materai. Jika jumlah poin sudah mencapai batas yaitu 300, maka sanksinya adalah yang pertama pemanggilan orang tua wali murid atau pemanggilan orang tua, dan juga dikembalikan peserta didik tersebut kepada orang tua setelah mendapat persetujuan rapat dinas dan komite di Madrasah Sanawiyah Darus Saadah ini. Demikian untuk tata tertib dan beberapa tahapan lanjutan dalam mengatasi atau yang dikenakan kepada siswa jika melanggar tata tertib Madrasah Sanawiyah Darus Saadah ini. Mudah-mudahan tata tertib ini dapat kita taati bersama sehingga komunikasi terjalin keakraban di antara teman-teman semuanya, sehingga proses pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Darus Saadah ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Kemudian struktur tenaga pendidikan dan kependidikan MTS Darus Saadah. Anak-anak semua, khusus untuk peserta didik baru MTS Darus Saadah, perlu kalian ketahui bersama struktur tenaga pendidik dan kependidikan MTS Darus Saadah. Yang pertama adalah kepala madrasah adalah beliau Bapak Dr. Andes Haji Kasirin. Wakil kepala bagian kurikulum adalah beliau Ibu Solehatun SPDI. Wakil kepala bagian kesiswaan adalah beliau Bapak Saiful Amri SPD. Kemudian wakil kepala bagian sarana dan prasarana adalah beliau Ibu Miftahur Rahmah SPD. Wakil kepala bagian humas yaitu beliau Ibu Farihatun Partiani SPD. Dan juga di MTS Darus Saadah terdapat 29 guru mata pelajaran, dan juga terdapat 3 guru bimbingan konseling, dan terdapat 6 tenaga kependidikan MTS Darus Saadah. Tenaga kependidikan tersebut terdiri dari 2 bendahara MTS Darus Saadah, yang ketiga adalah TU, dan 1 pustakawan. Demikian untuk struktur tenaga pendidik dan kependidikan MTS Darus Saadah. Mudah-mudahan kondisi COVID-19 yang saat ini semakin mengkhawatirkan akan segera berlalu, sehingga anak-anak sekalian dapat melaksanakan pembelajaran secara normal tatap muka di kelas, sehingga kalian semuanya akan mengenal seluruh guru dan karyawan MTS Darus Saadah yang barusan saya sebutkan tadi. Kemudian kegiatan-kegiatan di MTS Darus Saadah yang perlu anak-anak sekalian tahu, yaitu yang pertama, pembiasaan Jumat selalu dilaksanakan setiap jam pertama di hari Jumat. Yang pertama adalah kegiatan Jumat Ziarah yang dilaksanakan setiap Jumat pertama. Kemudian kegiatan Jumat Sehat yang dilaksanakan setiap Jumat kedua, dan juga kegiatan Jumat Bersih yaitu yang dilaksanakan setiap Jumat ketiga, dan kegiatan Jumat Tadarus yang dilaksanakan di setiap Jumat keempat. Selain pembiasaan Jumat tadi, ada juga pembiasaan-pembiasaan yang lain yang dilaksanakan di MTS Darus Saadah. Ada juga pembiasaan sholat duhur berjamaah, hafalan suratan pendek, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional lainnya. Kemudian memperingati Hari Santri Nasional yang selalu kita ikuti setiap tahunnya ketika COVID-19 itu belum ada. Mudah-mudahan juga nanti setelah COVID-19 ini sudah berlalu,
kita bisa untuk memperingati hari-hari besar Islam dan hari-hari besar nasional lainnya. Kita juga mempunyai program 2 tahunan, yaitu study tour atau wisata religi yang selalu kita laksanakan. Tetapi untuk tahun ini, tahun kemarin, mohon maaf sekali untuk anak-anak sekalian, kita tidak bisa melaksanakan wisata karena memang keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan program ini. Kemudian juga MTS Darus Saadah selalu mengirimkan pesertanya, yaitu untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti mengikuti aksioma. Aksioma itu selalu diadakan setiap tahunnya. Beberapa tahun yang lalu memang kita selalu mengikutkan peserta didik kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan aksioma di luar sana. Di MTS Darus Saadah juga terdapat laboratorium komputer yang bisa kita gunakan bersama, yang bisa kalian gunakan untuk praktek komputer, sehingga nantinya setelah lulus dari MTS Darus Saadah kalian sudah bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Dan ekstrakurikuler di MTS Darus Saadah yang pertama adalah ekstra wajib, yaitu pramuka. Kemudian ekstra pilihan yaitu drum band, ada juga ekstra MTQ dan hadroh. Silakan kepada anak-anakku sekalian yang berminat untuk mengikuti ekstra pilihan tersebut bisa nanti langsung menghubungi yaitu guru pembimbing di ekstra masing-masing. Kemudian organisasi kesiswaan yang ada di MTS Darus Saadah, yang pertama adalah OSIS. OSIS ini selalu mengalami perubahan atau pergantian di setiap tahunnya. MTS Darus Saadah selalu reorganisasi ketua dan wakil ketua beserta anggota di setiap tahunnya dengan mengadakan pemilihan-pemilihan secara demokratis. Seluruh warga madrasah berhak untuk menggunakan hak suaranya. Seperti pemilihan-pemilihan secara umumnya kita mengadakan secara terbuka, dan perhitungan suara pun dilaksanakan secara terbuka, dan juga dilaksanakan upacara pelantikan sebagai penghormatan kepada ketua dan wakil ketua OSIS yang telah purna dan menyambut ketua dan wakil ketua OSIS yang baru. Dengan mengikuti kegiatan OSIS ini, diharapkan peserta didik MTS Darus Saadah nantinya yang pertama mempunyai jiwa kedisiplinan, mempunyai mental yang kuat, yang ketiga adalah mempunyai pengalaman dalam keorganisasian, sehingga nantinya setelah purna lulus dari MTS Darus Saadah sangat bermanfaat untuk di kehidupan selanjutnya untuk anak-anak sekalian. Selain itu juga beberapa hal terkait MTS Darus Saadah nanti bisa kalian amati, kalian jalani, kalian laksanakan. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan pada tahun ini akan berjalan dengan lancar, COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka seperti biasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat datang kepada peserta didik baru MTS Darus Saadah, khususnya untuk kelas 7 dan beberapa pindahan di kelas 8. Mudah-mudahan dengan mengaji dan sekolah di MTS Darus Saadah ini, ilmu yang akan kalian dapatkan dapat kalian resapi dan dapat berguna bagi masa depan kalian nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Darus Saadah,
kepada seluruh Dewan Guru beserta karyawan Madrasah Sanawiyah Darus Sa'adah, dan kepada seluruh siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan maksama ini dengan tidak ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Sebelum saya lanjutkan, saya mewakili dari Madrasah Sanawiyah Darus Sa'adah mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada peserta didik baru. Semoga kalian istiqomah, kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam menimba ilmu di Madrasah Sanawiyah Darus Sa'adah ini. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran yang akan dilaksanakan di MTS Darus Sa'adah ini. Yang pertama yaitu tentang mata pelajaran yang akan kalian tempuh atau kalian pelajari di Madrasah Sanawiyah Darus Sa'adah ini. Pada Madrasah Darus Sa'adah ada 17 mata pelajaran yang akan kalian pelajari, yaitu diantaranya ada mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Untuk mata pelajaran agama di sini ada 17 mata pelajaran, diantaranya yaitu 1 mata pelajaran fikih, Quran hadis, akidah akhlak, SKI itu sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, nahwu sorof, dan aswaja. Dan untuk mata pelajaran umum ada 10 mata pelajaran, yaitu ada IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, olahraga, seni budaya, bahasa Jawa, dan prakarya. Jadi ada 17 mata pelajaran yang akan kalian pelajari nanti di Madrasah Sanawiyah Darus Sa'adah. Untuk sistem pembelajaran pada Madrasah Sanawiyah Darus Sa'adah ini, pada musim pandemi ini akan dilaksanakan dengan sistem daring, yaitu secara online. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Untuk sistem pembelajaran daring ini, besok pembelajarannya melalui grup WA atau WhatsApp. Jadi nanti kalian dimasukkan di grup kelas masing-masing. Nanti dibagi menjadi beberapa kelas untuk kelas 7 baru, dan nanti kalian menyetorkan nomor telepon kalian untuk dimasukkan di grup pembelajaran kelas. Di antaranya itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya untuk pembelajaran kali ini karena masih musim pandemi, jadi kita belum boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi dimohon besok kalian itu melakukan pembelajaran dengan aktif walaupun melalui sistem online. Mudah-mudahan 1-2 bulan atau 1 semester ke depan kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kiranya yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah Darus Sa'adah ini demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.